Aduh, PPKM level 3 lagi nih. Jadi susah nih mau kemana-mana. Siapa, Dek? Ih, kakak rame, Pak. Panggil aja Mama, panggil suruh Mama. Bentar ya, Kak, aku panggil mama aku dulu ya. Oke. Mama, ada tamu, kakak rame. Siapa? Kakak rame. Kakak-kakak siapa sih? Aduh. Itu. Mana? Mana sih? Hai, oh, halo. Mari masuk. Nggak usah, pakai sepatu aja. Permisi. Dek, ayo, ada kakak-kakak penyuluhan nih. Ayo, Sore. pakai maskernya ya. Duduk dulu, Kak. Iya. Muat nggak tuh kursinya tuh? Cukup, Bu. Cukup. Bisa nggak? Bisa. Adek duduk sini nih. Dek, Sini, Dedek duduk sini. Ini Kak, ini satu lagi kursinya. ini Bang, dulu, Bang. Makasih ya, Bu. Iya, duduk. Kesana deh, dekat sama bapaknya. Oke, baik, Ibu. Sebelumnya kan minta maaf ya, Bu ya. Diganggu waktunya. Nggak apa-apa. Tapi kita ngobrolnya di sini aja ya, soalnya sempit rumahnya. Oh jadi iya, di nggak meja apa-apa. makan aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, baik Ibu, Bapak, adik-adik. Kami kenalan dulu. Kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan yang kemarin ya, Bu ya. Iya, yang kemarin datang kan ya? Iya, benar. Ini saya kemarin sama Tasya dari Iya, yang kemarin siapa nih? Iya, sama ada rekan saya sekarang sama ada satu lagi. Nah, sebelumnya saya mau perkenalan dulu nih sama adik-adik juga, sama bapaknya juga. Saya Michelle dari rekan saya, Saya Tasya ya, Bu, Iya. Pak, Dek. sama satu lagi. Saya Tise, Ibu Bapak, adik-adik. Iya, sama satu lagi ada Regina, nanti dia akan menyusul ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya Bapak udah pulang kerja ya Pak ya? Iya, baru, Dek. Oh iya Bapak. Oke, langsung aja ya kita mulai penyuluhan mengenai pencegahan dini dari diabetes mellitus. Untuk penjelasan nanti dijelaskan oleh rekan saya Tasya. Oke, baik. Selamat sore Bapak, Ibu, adik-adik sekalian. Oke, sama seperti yang sudah disampaikan ya oleh teman saya tadi, bahwa di sini tujuan kami akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan dini diabetes mellitus ya. Nanti kami mungkin akan meminta waktu Bapak Ibu sekalian adik-adik sekitar kurang lebih lah 20 menit ya Bapak Ibu. Ya. Oke, sebelumnya boleh teman saya bagikan kertasnya. Ini Ibu, adanya udah bisa Nanti baca? sama saya aja, sama Oh, saya. iya. Sama saya. Ini Pak. Ini, Bang. Oke, semua sudah dapat Bapak Ibu adik? Oke. Jadi di sini kita akan membahas ya tentang pencegahan dini diabetes mellitus. Jadi sama seperti pepatah ya, ada bilang lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan penyakit diabetes itu sendiri ya. Jadi penyakit diabetes ini itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darahnya itu melebihi batas normal, yaitu di atas 200 Bapak Ibu ya. Jadi kalau gula darahnya udah di atas 200 itu berarti udah ditandai, itu adalah satu tanda dari penyakit diabetes ini, diabetes mellitus ya Bapak Ibu. Nah, bisa dilihat di dalam isi kertas selanjutnya itu ada dibagi ya, macam-macam daripada diabetes ini ada 3 ya Bapak Ibu ya. Ada diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, ada gestasional juga. Nah, kalau biasanya diabetes tipe 1 ini biasanya itu karena riwayat keluarga ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk tipe 2 ini biasanya itu terjadi karena pola hidup atau gaya hidup yang tidak sehat, seperti makan makanan yang tidak sehat, sering mengonsumsi junk food atau siap saji ya, makanan kadar gulanya itu tinggi ya. Lalu aktivitas fisiknya kurang, seperti tidak berolahraga, jadi kegemukan seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya diabetes gestasional. Nah, kalau ini biasanya terjadi pada ibu hamil ya. Biasanya di usia 24 minggu. Ini biasanya saat dia hamil kadar gula darahnya melejit tinggi ya. Lalu kita masuk ke, boleh dibuka lagi ke bagian tanda dan gejala ya Bapak Ibu. Di sini ada
jelaskan beberapa tanda dan gejala. Biasanya diabetes mellitus ini sendiri punya tanda gejala khusus, yaitu dikenal dengan 3P. Yang pertama polidipsi, itu sering merasa haus walaupun sering minum ya. Permisi. Ya, masuk nak. Masa ya sebenarnya ya? Iya, Ini tadi ini tadi yang lagi yang menyusul ya? Iya. Lalu yang selanjutnya polifagia, itu sering merasa lapar walaupun dia sudah makan. Lalu ada poliuria, itu sering buang air kecil ya, sering buang air kecil. Lalu tanda gejala lainnya juga ada seperti kelemahan, letih, pusing. Lalu ada penurunan berat badan. Kalau penurunan berat badan ini sih biasanya pada diabetes tipe 1 ya Bapak Ibu ya. Oke. Selanjutnya kita boleh lihat Bapak Ibu, faktor-faktor apa saja sih yang beresiko ya pada penyakit diabetes ini. Sebelumnya saya bicaranya apakah pas Bapak Ibu atau terlalu cepat? Tadi? Oke. Baik. Di sini ada beberapa faktor resiko ya. Yang pertama usia. Biasanya yang rentan itu adalah usia 30 tahun ke atas ya. Jadi Bapak, Ibu itulah dibilang lebih baik mencegah. Jadi sudah bisa jaga-jaga ya. Apalagi di usia 30 tahun ke atas itu berisiko ya Bapak Ibu. Lalu dibilang di sini juga ada jenis kelamin. Biasanya lebih sering sih terjadi pada wanita. Oh, pada perempuan ya? Iya, benar Ibu. Lalu ada obesitas. Obesitas ini sama seperti berat badannya melebihi batas normal, kegemukan ya. Iya. Lalu ada hipertensi genetik. Ada makanan, ini sama seperti yang saya bilang sebelumnya Bapak Ibu. Seperti makanan-makanan yang memiliki potensi yaitu memiliki kadar gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi ya. Lalu kurang aktivitas atau tidak berolahraga, dan alkohol ataupun rokok ya. Itu ya Bapak Ibu faktor-faktor resikonya. Lalu selanjutnya bagaimana sih ya cara kita melakukan pencegahannya ya untuk mencegah diabetes mellitus ini sendiri? Yaitu kita ada susun dengan cara singkatan patuh ya. Patuh. Jadi di sini ada P-nya itu sendiri itu periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nah, jadi ini dibilang pentingnya periksa kesehatan ya. Karena kenapa? Saat kita memeriksa kesehatan, kita tahu bagaimana kondisi daripada tubuh kita. Nah, kondisi daripada tubuh kita ini kan dinamis ya Bapak Ibu, selalu berubah-ubah ya. Kita nggak tahu sehat bisa aja kita berada pada di posisi tubuh kita sedang sakit, tapi kita mungkin tidak mengetahuinya. Jadi kita lakukan pemeriksaan ini secara rutin, kita lakukan pemeriksaan supaya saat kita tahu tubuh kita sedang sakit, kita langsung bisa menanganinya. Jadi segera cepat pulih seperti itu Bapak Ibu. Berarti itu sebulan sekali atau gimana ya? Boleh, bisa sebulan sekali Bu. Oh, bisa sebulan Iya, sekali. yang penting dilakukan pemeriksaannya itu secara rutin ya. Dan ikuti anjuran dokter ya. Mungkin ada anjuran-anjuran yang dokter beri supaya untuk memberikan kondisi yang lebih baik pada tubuh kita ya. Lalu selanjutnya bagian A ini yaitu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Ini biasanya kalau sudah terkena ya Bapak Ibu ya, sudah terkena diabetes. Lalu untuk T-nya itu tetap diet sehat dengan gizi seimbang ya, tetap diet sehat dengan gizi seimbang. Nanti saya akan tunjukkan ya Bapak Ibu contoh bagaimana sih itu makanan yang sehat dan seimbang itu. Nanti saya akan contohkan piring teh ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya untuk U-nya sendiri itu mengupayakan beraktivitas fisik dengan aman. Nah, jadi biasanya ya di masa pandemi saat ini kan pasti aktivitas kurang ya Bapak Ibu ya, biasanya lebih banyak di rumah. Tapi jangan sampai hal tersebut membuat kita tidak berolahraga ya Bapak Ibu, karena sangat penting olahraga itu. Ya bisa ya dilakukan kalau di rumah seperti pandemi saat ini, mungkin senam, bisa dilihat dari video YouTube, atau boleh pagi-pagi jalan di komplek ya, sekitar komplek Bapak Ibu dan adik-adik sekalian ya. Lalu untuk halnya itu menghindari yang namanya rokok dan alkohol ya. Enggak sih, itu saya enggak. Iya Ibu, itulah yang saya maksud dengan patuh tadi. Selain daripada patuh ini, ada juga peran dari pendekatan peran keluarga. Nah, jadi dari yang saya sampaikan ini ya Bapak Ibu, sesama anggota keluarga, baik Bapak, Ibu, adik-adik sekalian bisa saling mengingatkan, saling memotivasi untuk bisa sama-sama mencegah penyakit diabetes mellitus ini sendiri. Oke? Di sini saya seperti saya sudah sampaikan tadi, di sini ada saya tunjukkan bagaimana contoh daripada piring teh itu. Nah, di sini piring kan bulat ya Bapak Ibu ya. Jadi piringnya itu dibagi dua dulu. Nah, setengahnya itu isi yang sehat itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Lalu sisanya setengah kan Bapak Ibu. Nah, setengahnya itu dibagi dua lagi, jadi seperempat. Seperempatnya itu isinya lauk pauk ya. Boleh daging, boleh telur, boleh ikan, ya lauk pauk lah yang biasanya. Tahu tempe juga bisa Bapak Ibu, yang penting protein, itu sumber proteinnya ya.
Lalu seperempatnya lagi itu karbohidrat. Karbohidrat itu biasanya seperti nasi, roti juga bisa, singkong juga bisa ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Bisa makanya dibilang teh seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu saya mau tunjukin nih Bapak Ibu, biasanya makanan-makanan yang berpotensi ya bisa menyebabkan diabetes mellitus ya. Nah seperti ini makanan-makanan siap saji ya Bapak Ibu ya, makanan-makanan mie instan ya. Makan kakak sama adik. Nah sudah bisa ya disarankan jangan sering mengonsumsi makanan seperti ini, tidak baik. Ini juga ada pizza, ada ini coklat, wafer yang mengandung, ini semuanya makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang tinggi ya Bapak Ibu ya. Tapi kami kan suka manis nih, jadi kami tuh sering makan kayak gitu tahu. Nah itu harus dikurangi porsinya Bapak Ibu ya, karena ada takaran yang pas untuk konsumsi gula setiap harinya, tidak boleh berlebihan karena kita mau mencegah dari penyakit diabetes mellitus ya Bapak Ibu. Nah dari yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, ada pertanyaan yang Bapak Ibu ingin sampaikan? Saya mau tanya nih, kan katanya harus ada takarannya nih. Iya benar Bu. Kami suka makan manis, minum manis kan kami suka nih. Terus itu takarannya itu berapa ya untuk satu harinya? Terus sama itu ditakarnya itu pakai sendok teh atau sendok makan? Oh oke Bu, benar. Jadi untuk takaran normal konsumsi gula setiap harinya itu 5-9 sendok teh ya Ibu ya. Nah itu juga berbeda untuk pria dan wanita. Biasanya kalau wanita itu normalnya atau baiknya dalam satu hari mengonsumsi 5 sendok teh gula. Ya kalau untuk laki-laki itu 9 sendok teh gula. Nah ini dalam artian untuk semua dalam konsumsi satu hari ya Bu, bukan berarti hanya minum saja, makan saja, tapi sudah di dalam minuman, Total sudah di dalam makanan semuanya ya. Totalnya itu 5-9 sendok teh per harinya Ibu. Oke. Ada lagi yang Bapak Ibu atau adik-adik ingin tanyakan? Nggak ada Nggak ada, sih. Teh. Udah sih. Itu aja sih. Oke. Kalau begitu saya boleh bertanya ya Bapak Ibu, Adik untuk memastikan nih supaya Bapak Ibu sekalian mengerti ya daripada pembahasan kita hari ini. Boleh saya tanya kepada Bu Rita ya Bu Rita ya? Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bu tentang penyakit Ya, diabetes mellitus ini diabetes, sendiri. ya. Nah dari pemahaman Ibu nih, apa sih Bu penyakit diabetes mellitus itu? Dari yang saya pahami, dari yang adik jelaskan ya, diabetes mellitus itu penyakit yang kadar gulanya itu tinggi, lebih dari 200, apa tadi sih satuannya itulah, pokoknya satuannya itu tadi. Apa ya saya lupa. Satuannya biasanya miligram per ml itu Ibu. ya, satuannya itu. Ya benar sekali ya Bu Irta ya. Lalu boleh saya tanya lagi ya Bu ya tentang boleh, tanda boleh. gejala tadi kan ada saya sebutkan beberapa ya Bu ya. Boleh dong Bu disebutkan 3? Saya sebutkan yang ini aja ya, karena kan yang kayak kemarin saya bilang saya haus kan, sering haus. Tadi juga ada tuh dijelaskan haus, terus suka pusing kan, Iya. sama sering kencing tuh, terus satu lagi tuh sering lapar ya tadi kalau nggak salah. Ya benar sekali Bu. Wah keren nih Bu Rita nih bisa menyebutin banyak tanda dan gejala ya. Iya. Nah jangan mau ketinggalan ya Pak ya. Sekarang saya mau tanya sama Bapak nih Pak. Boleh nih Pak disebutin 2 faktor resiko dalam penyakit diabetes mellitus Pak? Apa ya tadi Neng ya? Kalau nggak salah gendut ya satu ya. Iya benar Pak, gendut atau obesitas ya Pak ya. Terus apa ya? Ngerokok, Iya. makanan yang manis-manis ya. Ya benar nih, Bapak juga gak kalah hebat ya, karena Bapak bisa sebutin 3 nih. Nah sekarang saya mau bertanya nih sama adik ganteng nih Adik ya. Tadi kan ada nih pencegahan yang kakak sebutin ya dia. Boleh dong Dek disebutin 2 pencegahannya? Pencegahannya tuh periksa di puskesmas kan sebulan sekali. Iya, benar tuh, Dek. Terus habis itu makannya yang sehat-sehat dan makan manis gitu. Tadi 5-9 sendok teh toh takarannya. Terus habis itu banyak-banyakin latihan fisik toh. Iya. Olahraga kayak gitu-gitu. Bener banget Dis. Adik sendiri gimana nih? Dan dengarnya sering olahraga nggak? Malas sebenarnya main game Udah mulu. beres-beres semua tuh Bisa. udah lah. Ya ampun. Jadi dari kita bahas hari ini boleh ya disarankan untuk bisa memulai olahraga ya, karena itu penting ya. Oke, baik Bapak Ibu sudah jelas semuanya. Ada lagi yang mau sampaikan? Oke, saya akan kembalikan ke rekan saya. Baik, Tasya. Terima kasih Tasya untuk penjelasannya. Ya, Bapak Ibu sudah mengerti ya
Bapak Ibu tadi yang sudah dijelaskan mengenai pencegahan dini diabetes mellitus tadi yang disampaikan oleh rekan saya Tasya. Boleh Bapak Ibu atau Ibu saja, tadi kan? Iya, Saya. boleh diri demonstrasi Bu. Tadi piring kuah latenya kayak gimana sih Bu? Gitu. Maksudnya yang di dalam piringnya tuh apa aja sih isinya gitu? Harus Boleh? digambar. Iya boleh Ibu digambar. Ya boleh mungkin Tisa dibantu Ibunya. Ini ada kertas Ibu. Ya. Nah, kita misalkan ini Kemudian, piringnya. Nah, ini piringnya. Nah, sekarang Ibu boleh gambar. Kan tadi dibilang piring model T. Model T-nya itu dimaksud itu seperti apa? Boleh Ibu? Saya gambar ya. Iya. Jadi kan tadi segini kan katanya Nah, setengah. iya, setengah. Setengah ini di sini tuh sayur dan buah. Iya. Gitu. Terus di bagian bawah sini kan dibagi dua, seperempat seperempat. Jadinya di sini contohnya kayak ikan, tempe, telur, itu kan pokoknya itulah ya. Terus di sini tuh karbohidratnya kan. Karbohidrat contohnya Iya, benar. itu nasi, roti, singkong. Iya. Kan? Iya. Jadi benar ya Ibu ya. Oke baik ya Ibu ya, benar sekali. Oke selanjutnya kita akan melakukan pengecekan gula darah nih Bu nih. Nanti yang akan dilakukan oleh teman saya, Tisa. Ya Bu, kita cek gula darah. Ibu sama Bapak bersedia kan? Bersedia, soalnya terakhir saya ngecek gula darah itu setahun kemarin sih. Oh, soal Tapi saya takut ngecek lagi. jangan takut Bu. Iya. Iya. Ini kita cek gula darahnya ya Bu Supaya ya. kita tahu bagaimana kondisinya Bu ya. Saya sama bapak ya? Iya, Bu sama Dek, Bapak. tukaran tempat sama bapaknya deh. Di sini Cuk. Nanti deh. Gak sakit kan ya? Enggak. Ini pakai jarum ya, Dek ya? Iya, ada jarumnya Pak. Tangan kiri, tangan kanan. Bebas sih. Oh, dan ini aja lah. Boleh Ibu Bapak? Oh, pakai ini. Iya, kita ambil dulu. Oke. Ini mau Ibu dulu atau Bapak? Bapaknya aja dulu. Oh, Bapak dulu. Iya, bapaknya dulu. Oke. Mau di jari yang manis ya Pak ya? Iya. Ini siapa ya? Saya tusuk ya Pak. Iya. Tarik nafas. Oh my god. Oh, keluar darahnya. Bentar ya. Darahnya ini. Oke. Oke, Ibu. Sekarang Ibu ya, Bu ya. Relax, Bu. Relax aja ya, Bu ya. Relax, Oke. Bu. Eh, Udah kan? saya enggak Ibu, santai-santai. Di lepasin tangannya. Oh, iya, iya. Oke. Saya tusuk ya, Bu. Tarik nafas. Iya. Cetek. Oke. Oke. Jadi kalau bapaknya itu gula darahnya masih dalam rentan normal Pak. Tapi kalau ibunya gula darahnya agak tinggi Bu. Saya Jadi ya, Bu. iya. Jadi kami sarankan seperti yang dijelaskan sama teman saya tadi juga untuk periksa rutin ke pelayanan kesehatan, ke rumah sakit, ke puskesmas ya Bu ya, supaya nanti dapat anjuran juga dari dokternya. Iya. Oke, nanti ke depan sah, puskesmas depan. Oh iya, boleh Ibu. Baik Bapak Ibu adik-adik, kegiatan penyuluhan kita sudah selesai. Terima kasih untuk kesediaan waktunya Bapak Ibu juga adik-adik ya, dan juga kesediaan untuk tempatnya juga. Iya. Kami boleh melakukan kegiatan penyuluhan kami ini Bu. Terima kasih. Oh iya Ibu, sebelumnya kami boleh dokumentasi dulu. Boleh. Mari. Ya, oke, kita dokumentasi ya. Ya, boleh. Sip. Ini 1, 2, 3. Oke. Makasih Bapak. Makasih ya, Sudah pamit ya. Hati-hati ya di jalan baliknya. Itu boleh dibaca-baca aja Bu. Iya. Makasih. Antar. Ya, ayo. Ya. Mari Bu, bareng.